Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza fi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, yang terhormat Bapak Ketua DKM, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita semua sholat berjamaah dalam 5 waktu. Para hadirin rahimakumullah, kajian subuh pada pagi hari ini seperti biasa, yang pertama membahas dari sisi tasawuf, yang kedua membahas dari segi fikih. Insyaallah nanti saya akan membahas fikih masalah rukun sholat, karena rukun sholat itulah yang apabila tidak kita laksanakan maka sholat kita tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat Ali karamallahu wajhah mengatakan di dalam kitabnya, takwa terdiri dari 4 kriteria. Kata sahabat Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib ya, at-taqwa ala arba'ati anwa'in inda Ali bin Abi Thalib. Takwa itu ada 4 macam yang harus kita laksanakan. Apabila kita tidak menjalankan dari 4 macam tersebut, maka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala batal. Ya. Belum lama kita masuk pada bulan puasa. Tujuan puasa endingnya adalah la'allakum tattaqun. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, apakah tattaqun itu sudah kita dapatkan atau belum? Artinya, kalau 4 hal ini tidak ada pada diri kita, puasa kita adalah puasa yang gagal menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa menurut
sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, al khaufu minal jalil, ya, takut kepada Allah zat yang maha jelas. Kalau kita ngaji masalah tauhid, Allah itu nampak dengan jelas, bukan dari sisi zatnya, karena zat Allah tidak bisa kita lihat ketika kita masih di alam dunia. Yang saya maksud wal khaufu minal jalil, yaitu takut dengan Allah zat yang maha jelas, yang maha zahir, yaitu kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti di dalam Arba'in Nawawi, di dalam bab iman, yaitu ada yang namanya ihsan, wa anta budallaha ka'annaka yarahu, kita ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Wa ilam tarahu fa innahu yaraka, dan apabila kita tidak pandai melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah senantiasa melihat kita semua. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pengen makrifat lebih jauh dengan Allah Subhanahu itu sangat mudah sekali. Contohnya, kalau kita pakai kipas angin, kita pakai AC, angin itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasa, ya. AC dinginnya bisa kita rasa. Allah juga begitu, Allah itu tidak bisa kita lihat, tapi dengan adanya Allah kita bisa rasakan dari segi apapun, ya, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sayang kepada kita semua, mau Islam mau tidak, mau iman mau tidak, Allah punya sifat sayang sekali kepada hamba-hambanya. Contohnya apa? Allah menurunkan hujan, itu artinya Allah masih mengharapkan dunia ini berkelanjutan. Karena dengan turunnya hujan itu saja, kalau kita ma'rifatnya bagus, insya Allah itu akan senantiasa menambah iman kita. Dengan Allah menurunkan hujan, maka bumi akan menjadi basah dan gembur. Dengan bumi basah, maka bumi akan menumbuhkan tanamannya. Dengan bumi menumbuhkan tanamannya, maka makhluk yang di bumi ini bisa makan. Coba kita bayangkan, kalau 1 tahun saja kita nggak dikasih hujan oleh Allah, insya Allah kita nggak akan mendapatkan beras lagi. Mau makan apa kita? Mau makan roti? Roti juga dari gandum. Gandum dari mana? Dari tanah. Ya, itu yang hendaknya senantiasa kita analisa. Sempat Allah bilang sama malaikat, hei malaikat yang ngatur hujan, hentikan. Makanya nanti di akhir zaman, pada akhir sekali Allah tidak akan pernah menurunkan hujan, sehingga orang pada kelaparan. Karena lapar, orang saling baku hantam. Yang bikin dunia ini rese, geger, adalah masalah perut, dan di bawah perut kelamin. Perang juga masalah perut, berebut masalah makanan. Ya, 2 hal inilah yang bikin dunia ini geger. Makanya di saat kita sujud, kita suruh meninggikan benar-benar bagian terhina kita, yaitu pantat kita, suruh naikkan. Agar apa? Kalau sujud kita benar, perut sama bawah perut kelamin ini akan merdeka. Kalau dia sudah merdeka,
dibimbing Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup ini tenang. Walaupun mendapatkan sedikit, hidupnya tenang. Walaupun istri kita pas-pasan, tidak cantik-cantik amat, kelamin ini tenang. Gak pengen di luar jajan dan lain sebagainya. Ya, itu artinya kita mesti khauf, takut kepada Allah Zat yang maha jelas. Di dalam Al-Quran, liya'lamallahu may yakhafu bil ghaibi faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Agar kita melihat apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman i'tada ba'da dzalika, apabila kalian mengingkarinya atau kalian melanggar, falahu adzabun alim, maka Allah akan memberikan siksanya yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingat masalah surga dan neraka, surga itu kan bukti daripada hubullah, cintanya Allah kepada hambanya, itulah surga. Dan neraka adalah bukti dari sukhtullah, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan hubullah, cinta Allah di dunia ini, pasti hidup kita nyaman. Lawang kita dekat dengan wali kota, hidupnya sudah enak. Apapun diberi, apalagi dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita di perumahan ini, kalau dibenci sama lurah, sama RT, sama RW, insya Allah hidup kita susah. Apapun masalahnya akan dihambat oleh dia. Bahkan ada pembagian BLT dari pemerintah, kalau RT RW nggak suka sama kita, dilewatinya kita, nggak dibagi kita itu. Apalagi yang benci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya, ya. Selanjutnya adalah takwa menurut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wal amalu bitanzil. Kita beramal, kita beribadah bitanzil sesuai Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai hadis yang telah dibeberkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman, orang yang menjalankan sholat. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta kalian. Minma di sini, min itu kalau kita ngaji tahwid, ngaji ilmu nahwu, itu adalah bermakna sebagian, mim ba'd, sebagian harta, bukan semuanya, sebagian kecil saja. Kalau kita dapat 100.000, keluarkan tuh 2,5% untuk infak atau zakat atau sedekah. Karena para bapak ibu, kalau zakat kita dikumpulkan setelah jatuh nisab, nanti datang sayang dalam hati kita. Coba kalau 1 bulan gajinya 7 juta, dikali setahun, sudah berapa? Dikali 2,5%. Berat. Sayang kita untuk sedekah. Ya, makanya kita disuruh beramal sesuai undang-undang Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang untuk ibadah di luar rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum menjalankan apa yang diperintah Quran, apa yang diperintah hadis, itu artinya kita belum takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah waridho bil qalil.
kita harus ridho dengan bagian walaupun sedikit. Kita sering membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba. Ini banyak orang memaknai robban itu artinya Allah. Robban itu bukan Allah. Robban itu artinya Allah, zat yang maha membagi dan maha memelihara dan maha memberi. Itu Rabbun, maha mengatur, maha membimbing. Kalau Allah itu pakai bahasa ilahun, zat yang berhak disembah. Ya makanya raditu billahi robba. Kita ridho, kita ikhlas dengan ketentuan Allah yang telah mengatur kita. Dan di Al-Quran sudah dijelaskan, ya, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaktir. Inna rabbaka, sesungguhnya zat yang mengaturmu. Jangan dimaknai zat inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, jangan begitu. Kalau diartikan itu murodnya tidak nyampe. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah sang mengaturmu, sang pembimbingmu, ya, yabsutur rizqo, telah melampangkan rizkinya kepadamu, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Artinya kalau kita belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita luas, maka kita suruh ridho, kita suruh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paling enggak suka dengan orang yang hatinya grundel. Apa itu grundel bahasa Indonesianya? Hati kita itu berkata, ya Allah, udah sholat pagi sore siang malam, kok segini-gini aja dikasih. Sudah kerja berangkat pagi pulang sore, lah kok ya pas-pasan apa yang kita dapat. Ya, itu kemiskinan kita, kesusahan kita. Kalau kita ridho, nanti ketika kita menjelang sakaratul maut, miskinmu itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar cerita dari sahabat Nabi yang namanya Sauban bin Bajdad? Dia itu dekat dengan Nabi, tapi dia nggak pernah minta untuk didoakan oleh Nabi biar hidupnya kaya, sugih, nggak pernah. Ya, dia hanya diminta didoakan agar hidupnya istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hatinya Sauban bin Bajdad sudah ma'rifah, sudah mengenal dengan baik siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah ma'rifat itu seperti wali atfal. Wali itu kekasih Allah, atfal itu anak-anak. Tahu sifatnya anak-anak? Dia nggak pernah risau. Nanti siang mau jajan apa, dia nggak pernah mikir tuh. Yang penting ketika kita mau jajan, minta sama bapaknya. Karena dia sudah yakin bapaknya pasti ngasih. Anak kecil nggak pernah risau nanti siang mau makan apa, nggak pernah dia risau. Karena dia yakin bahwa bapaknya sudah pasti memberi makan. Allah juga gitu. Kita mestinya yakin bahwa Allah akan memberi apapun yang kita butuhkan. Ya, tengok anak kecil, walaupun diledek, dia marahnya sebentar saja, nggak ada sakit hatinya. Teman-teman, oh lo jelek, pesek, dia nggak ada sakit hati itu. Makanya kita juga seperti itu. Ya, kita dihina orang, dicela orang, lah kita ini siapa? Kok kita pakai marah? Ya, artinya orang yang masih banyak rasa marahnya, orang itu tidak mengenal dirinya sendiri. Kalau dia nggak mengenal dirinya sendiri, tentu dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifah itu hidupnya tenang, enak. Inna awliya Allahu
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa risau. Yang penting apa? Jalankan ibadah dengan benar, jalankan kerja dengan benar. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawakal itu setelah sungguh-sungguh kita berusaha. Ya, jangan pernah kita menakar rezeki kita dari pekerjaan kita. Rezeki kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerja kita adalah tugas bahwa kita itu hidup. Kalau kita nggak mau kerja, nggak mau melaksanakan tugas, ya mati saja, nggak usah hidup. Orang hidup untuk beraktivitas agar dunia ini tetap berjalan sesuai fitrahnya. Karena kalau kita tidak bekerja, dunia ini tidak akan mutar. Ya, kalau dunia ini nggak mutar, semua kita akan kesusahan karena kerja itu adalah fitrah manusia. Jangankan kok manusia, lewong ayam aja juga suruh kerja, suruh nyeker terus dia mato. Nyeker dulu baru dia mato. Masa manusia mau santai-santai aja, mentang-mentang dia yakin bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, rezeki dari Allah. Tapi kalau enggak kita jemput, enggak kita datangi itu rezeki, kita tidak akan dapat tuh rezeki. Malam Allah sudah tentukan, hai cung, rezekimu hari ini sekian ratus. Kalau enggak kau ambil, kau datangi, ya enggak nyampe. Karena rezeki itu seperti paket. Malaikat datang, harus kita tanda tangani dulu. Apa tanda tangannya? Ya kerja. Kalau enggak ditandatangani, ya enggak dikasih paketnya, pulang lagi ke sana. Ya itulah rezeki. Jadi kalau kita mau kita dibilang orang bertakwa menurut Allah, kita harus ar-ridho bil qalil. Jangan pernah sedih, jangan pernah gerundel dalam hati, jangan pernah mengumpat kalau kita ini hidupnya pas-pasan. Artinya apapun keadaannya kita suruh ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kriteria takwa wal isti'dadu liyaumir rahil. Kita suruh bersiap-siap untuk menjemput atau menghadapi hari kematian. Di sini redaksi kitabnya Ar-Rahil, rihlah. Rihlah itu artinya apa? Istirahat yang panjang, yang enak, yang menyenangkan. Biar senang gimana? Harus kita istidad, bersiap-siap diri agar nanti hidup kita di alam barzah mengalami hidup yang enak, senang. Ya, karena alam barzah dan alam akhir itu sama dengan alam dunia ini. Setiap saat kita membutuhkan asupan makanan. Kalau di dunia ini asupan makanannya nasi, mungkin sayur, lauk pauk, ikan, daging, di sana asupan makanannya adalah pahala. Dari mana kita mendapatkan aliran pahala? Kita mesti punya anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana biar anak-anak solehah? Masukkan ke pesantren, masukkan ke pendidikan Islam yang benar. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak punya keturunan yang baik, yang baca Al-Quran dengan benar, yang sholat dengan benar, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di alam barzah. Karena amal yang akan dihisab Allah itu semuanya akan dinilai nol besar kalau sholatnya tidak beres. Bapak semua dari balik sampai sekarang mungkin zakatnya banyak, sedekahnya banyak, korbannya banyak. Itu semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Dan ketika kita dihisab sholat yang nggak beres, itu semua terlempar, nggak ada gunanya. Tapi ketika sholat kita beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dijemput itu.
sedekah kita, amal baik kita, ya. Nih, ditaruh di depannya. Intinya sholat. Kalau sholatnya beres, insya Allah amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadisnya sahih. Dan bagi para bapak, para ibu yang sudah terlanjur anak-anaknya tidak mengenyam pendidikan agama dengan baik, dihimbau agar dia sholat berjamaah. Ya, bagi kita yang merasa pendidikan Islamnya enggak bagus, bacaan Al-Qur'annya tidak bagus, maka dihimbau untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Karena dengan kita berjamaah, ada kepastian sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kalau bacaan kita jelek, bacaan kita akan dibantu oleh bacaan imam yang benar. Kalau bacaan imamnya tidak benar, apabila ada salah satu jamaah yang benar, maka yang salah itu akan mendapatkan subsidi dari yang benar. Apabila imamnya salah, jamaahnya salah, kita akan disubsidi dari soft yang rapat dan lurus. Itu makanya kalau kita sadar dengan diri kita, Fatihah kita tidak benar, maka kita harus berjamaah. Saya sering mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Secara hukum syiar Islam memang sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, tapi dari sisi individu kita yang merasa bacaan Al-Qur'an yang enggak benar itu menjadi fardu ain, karena bagi orang yang Fatihahnya enggak benar, rukun-rukun sholatnya enggak benar, insya Allah tidak diterima sholatnya kalau dia enggak jamaah. Makanya dari sisi individu, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sholat jamaah hukumnya fardu ain. Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Karena Imam Syafi'i mengatakan demikian dulu waktu beliau masih di Kufah di Irak. Itu yang namanya qaul qadim. Ya, di Irak masa itu rakyatnya banyak, masjid masih sedikit. Terus jamaahnya rata-rata muhibbina, santrinya Imam Syafi'i. Sudah jelas kalau santrinya Imam Syafi'i sudah pasti bacaan Fatihahnya benar. Makanya sholat jamaah dikatakan fardu kifayah seperti orang memandikan jenazah. Kalau satu hari raya ini sudah ada 3-4 orang yang memandikan jenazah, kita semua gugur tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hukumnya sholat berjamaah. Ketika Imam Syafi'i sudah hijrah ke Palestina, ke Mesir, di situ mengatakan sholat berjamaah dalam fardu ain. Karena apa? Banyak di situ orang yang bacaan Fatihahnya tidak benar. La sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab. Ini Rasulullah mengatakan tidak dianggap sholat kalau Fatihahnya enggak benar. Ya, siratal ladzina, shot dengan to. Artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Coba kalau shotnya diganti dengan sin, tokna diganti dengan tak, apa artinya? Itu baris berbaris, tartil. Jauh sekali. Ya, jauh sekali maknanya. Makanya makhorijul huruf ini penting. Ya, contoh lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin menjadi alamin, ain dengan alif. Ya, rabbil alamin artinya Allah zat yang mengatur alam semesta. Kalau rabbil alamin, Allah yang kesakitan. Karena alimun artinya kalau pakai hamzah kesakitan, sakit. Kalau alamin, alam semesta, ini yang perlu kita ketahui. Makanya walaupun sudah tua-tua,
datanglah ke Majelis Taklim untuk mempelajari makharijul huruf dan tajwid. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, man sami'ani da'a falam ya'tihi laisa lahu sholat. Barang siapa yang mendengar adzan tapi dia enggak datang ke masjid, tidak dianggap sholat. Karena apa? Rasulullah mengerti nanti di akhir zaman Islam ini hanya gemuruh manusianya saja. Pemegangnya banyak yang tidak berilmu. Karena apa? Karena mempelajari ilmu agama itu tidak ada jaminan dia kaya. Makanya kalau bapak ibu masukkan anaknya ke pesantren, dia pulang pondok, di rumah dia nggak bangga karena akan susah mencari pekerjaan. Tapi kalau anaknya S1, S2, profesor, doktor, bangga dia. Anakku profesor, doktor, nanti masuk kerja jadi kepala bagian di kantor eselon 3, gajinya sudah 25 juta sampai 30 juta per bulan. Dia bangga. Dia nggak ngerti gaji anaknya yang sebesar itu kalau bapaknya sudah mati, sudah mampus, nggak ada gunanya kalau anaknya sholatnya salah. Nanti dia nggak dapat bagian. Padahal dia sudah capek-capek melahirkan, merawat, menyekolahkan, berjibaku kerja untuk anak. Tapi setelah wafat nggak mendapatkan apa-apa. Kalau kita ingin mendapatkan jeripayah kita, satu syaratnya anak masukkan ke pesantren biar belajar agama dengan baik, ya. Kalau anak-anak kita itu nggak pandai sholat, akhlaknya jelek, setiap hari dia berbuat dosa, kita di alam barzah akan mendapatkan aliran dosanya. Sudah pasti itu. Ya, makanya Allah memerintahkan sholat 5 waktu kepada Muhammad. Tadinya kan 50 waktu. Untung dibuli oleh Nabi Musa. Mat, umatmu kecil-kecil, pendek-pendek, mana sanggup sholat 50 waktu. Minta kekurangan lagi. Bolak-balik 9 kali sampai menjadi 5 waktu. Karena Bapak Ibu, orang di alam barzah juga senantiasa dia membutuhkan asupan gizi, asupan makanan. Makanya sholat 5 waktu kita saja, kalau sehari cuma makan 3 kali, rasanya kurang pas kalau nggak ada cemilan. Nanti jajan beli hamburger, jajan beli bakso, jajan beli mie ayam. Itu kan di luar makanan pokok kita. Di sana juga begitu. Makanya sholat tidak 3 waktu, 5 waktu. Agar senantiasa anak-anak kita, orang-orang tua kita yang telah wafat mendapatkan asupan pahala dan dia akan tenang dan senang hidupnya di sana. Dunia ini para bapak hanya cerita kalau nanti kita sudah mati. Ya, hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Kita ini hanya sementara saja, 60 tahun. Coba bapak ibu bayangkan, kayaknya baru kemarin saya ini sekolah SD lulus gitu kan, masuk pesantren baru kemarin, tiba-tiba sekarang sudah jenggotnya putih, anaknya sudah banyak, cucunya banyak, kayaknya baru kemarin. Ya, apa yang kita harapkan, pengen rumah besar, mobil besar, belum tercapai. Nanti kadang-kadang kita itu mendapatkan rumah yang bagus lunas, mobil yang bagus ketika sudah menjelang umur 55 sampai 60. Nah kalau udah umur 60 tinggal nunggu 10 tahun lagi mati, untuk apa itu mobil yang mewah? Ya, kita hanya menikmati sekejap saja. Dari umur 25, 30 kita kerja semua untuk membangun dulu. Mungkin rumahnya belum lunas, baru lunas setelah umur 55 tahun. Mungkin kalau beli mobil kredit juga hampir 60 tahun baru lunas tuh mobil tuh. Nah, umur 60 tahun apalagi yang mau kita banggakan? Setelah kita mati. Rugi nggak kita kalau seperti itu? Rugi. Makanya detik demi detik yang kita diberi Allah di bumi ini kesempatan untuk menambah setiap kebaikan. Ya, itu makanya perlunya kita menjaga hati.
Hati ini selalu kita jaga, minta perlindungan Allah agar taufik Allah senantiasa menyertai kita biar kita nggak dibimbing oleh setan. Ketika setiap ada kebaikan kita berat untuk melaksanakan, maka itulah setan telah membimbing kita. Ya, itu saja mungkin dari sisi tasawuf. Selanjutnya adalah dari sisi fikih. Ibadah itu melibatkan badan dan hati. Nggak bisa badan saja, hatinya nggak hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kajian harus ada sisi tasawuf, harus ada sisi fikihnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Syafi'i di dalam kitabnya telah mengatakan arkanus sholati sab'ata asyar. Ada yang mengatakan rukun sholat 13, ada yang bilang 18, ada yang bilang 17. Kenapa begitu? Karena tumak ninahnya dibuat satu saja. Bagi yang bilang rukun sholat ada 18, berarti setiap tumuk ninah juga dihitung satu, ya. Di sini kata Imam Syafi'i, rukun sholat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang satu rukun kolbi, rukun dalam hati. Yang kedua rukun qauli yang berupa ucapan. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan. Dan kalau 3 hal ini enggak ada dalam diri kita ketika sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun di dalam sholat ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau rukun tidak boleh tidak, enggak ada tawaran, harus dijalankan dengan benar. Kalau sunnah ab'ad boleh ditinggal, boleh lupa kita, tapi ketika kita lupa maka harus dibayar dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau sunnah hayat enggak dilaksanakan tidak apa-apa. Ya, nanti pertama kali kita bahas masalah rukun dulu. Nanti kalau enggak selesai bulan depan lagi, kalau masih ada umur, kita lanjutkan dengan sunnah ab'ad itu seperti apa. Pertama saya akan menguraikan rukun sholat dari sisi rukun kolbi. Ya, apa itu rukun kolbi? An-niyatun. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Wat tartibun dan tartib. Jadi rukun pertama itu niat dan berurutan cara melaksanakan. Niat apa? Niat sholat itu adanya di dalam hati. Sedangkan wa talafudun niyatin sunnatun. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Makanya wajar kalau ada orang mengatakan usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala itu bid'ah. Karena imam yang lain mengatakan enggak ada itu usolli. Yang ada usollinya di dalam hati. Karena niat itu bila harfin, bila sautin, enggak ada suaranya niat itu. Allahu Akbar. Dalam hati kita niat, ya Allah hamba sholat subuh 2 rakaat. Niat itu dalam hati. Sementara kata Imam Syafi'i untuk menguatkan hati ini makanya disuruh kita talafut mengucapkan usolli fardhul subhi. Sebelum takbir kita suruh niat. Dan niat ini para ulama tasawuf, niat apa itu namanya, rukun kolbi itu bukan 2, ada 3. Yang pertama niat, yang kedua tartib, yang ketiga adalah hudurul kolbi, hadir hati kita, atau kita menghadirkan Allah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Jangan kita sholat hati kita melalak kemana-mana, itu namanya hatinya tidak hadir. Ya, Allahu Akbar, kita niat, itu rukun kolbi ada 3. Secara fikih ada 2, niat dan tartib. Secara tasawuf, secara hati ada 3, karena kita wajib menghadirkan Allah pada diri kita. Agar apa? Agar sholat kita khusyuk.
Dengan sholat kita tidak menghadirkan Allah ke hati kita, maka hati kita akan melayang kemana-mana. Itu rukun kolbi. Selanjutnya adalah rukun qauli, rukun yang berbentuk ucapan. Dan ini yang harus benar cara mengucapkannya. Karena rukun itu pondasi. Rukun itu pondasi. Rumah itu, masjid ini, kalau pondasinya enggak kokoh, tumbang di bangunan. Sholat juga begitu. Kalau pondasinya tidak kokoh, tumbang sholatnya, enggak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya raga saja yang gerak. Hati kita enggak gerak ya. Jadi rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu akbar, bacaan. Yang rukun itu takbirnya, bacaannya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Makanya kalau kita pergi umroh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, banyak orang sholat yang tidak memakai ngangkat tangan Allahu akbar, gini aja. Juga enggak kembali ke dada. Karena itu hukumnya sunnah. Dan dia hanya ngambil rukun-rukunnya saja. Dan ketika kita sedang melaksanakan haji atau umroh, di sana ada aturan dalam Quran, wala rofatha, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Dan itu yang harus dibawa ke Indonesia. Apa artinya wala jidala? Kita tidak boleh mendebat. Meskipun kita punya pendidikan, kita sholat di Indonesia harus pakai angkat tangan Allahu Akbar. Ketika di sana dalam hati kita berkata, itu orang sholat kok bodoh kali, nggak pakai ini, cuma gini-gini aja. Terus nanti ada orang lagi sholat, HP bunyi, diambil, jawab dia WA-nya. Nah di situ kita harus berilmu, biar kita tidak jidal, tidak mendebat, karena di tanah haram itu dosa besar kita mendebat amalan orang. Makanya kalau kita pahami dengan ilmu balaghah, wala jidala fil hajj, itu artinya kita tidak boleh menilai amalan orang bagaimanapun cara sholat dia. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu amalan kau yang telah kau yakini dan ini amalan saya. Makanya kalau ada di Indonesia ini, orang dikit-dikit menyalahkan amalan orang. Dia tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar. Yakin saya nggak pernah ngaji balaghah. Wala jidala ini, coba dibaca tafsirnya. Dan tafsir banyak referensi. Ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ilmu itu banyak, makanya ngaji dulu yang selesai biar enggak dikit-dikit nyalahkan orang. Ya. Orang yang sering menyalahkan orang itulah bukti dia itu bodoh, enggak ngaji. Saya kadang-kadang kalau ngaji agak, lah kan jahil itu artinya apa? Bodoh ya kan. Kita mau bilang apa? Jahil ya bodoh. Kata orang dia bahasa bodoh itu kasar. Ya, memang begitu. Artinya apapun amalan orang di masjid jangan pernah kita debat. Jangan pernah kita bilang itu benar, itu salah. Yang berhak menilai amalan orang hanya Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya melaksanakan sesuai ilmu yang dia punya. Gak boleh kita seperti itu. Mau benar mau salah itu urusan Allah. Tugas kita apa? Kalau memang kita mau dakwah, dakwahlah dengan hak, dengan benar, sesuai undang-undang Al-Quran dan hadis, dan ijma dan qiyas. Ya, makanya yang dinamakan takbiratul ihram. Takbir itu mengagungkan Allah, ihram itu haram. Haram apa? Haram melaksanakan hal-hal yang di luar sholat. Itu makanya dinamakan takbiratul ihram. Makanya orang mau pergi haji, kalau dia sudah mikot, dia sudah ihram, jangan macam-macam. Jangankan kok berbuat rofat, ya, atau fusuk fasik. Berpikir fasik aja kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suruh berpikir positif thinking dalam otak kita.
Karena Allah tahu apa yang dikatakan dalam hati kita. Ya, berpikir jelek aja kita dilarang, makanya dinamakan ihram. Setelah kita mikot, sholat 2 rakaat dan sudah pakaian ihram, maka kita diharamkan melakukan wala fusuko, wala rofata, wala jidala. Tidak boleh rofat, kita berpikir ngeres, tidak boleh fasek. Fasek itu melaksanakan hal-hal yang dosa, meskipun dosa dalam hati. Wala jidala, tidak boleh mendebat amalan orang lain. Itu yang harus kita, setelah kita pergi umroh haji, dibawalah ke Indonesia, dilaksanakan di sini agar rakyat ini tenang, tidak saling kacau. Ini kata Ustaz sana sini salah, ini benar, mana yang benar? Kata Ustaz sana yasinan bid'ah, bid'ah sesat masuk neraka. Masa orang yasinan kumpul masuk neraka? Gendeng itu. Padahal ya, yadullahi fauqol jamaah, tangan Allah itu di atas orang berjamaah. Setiap hari malaikat keliling di muka bumi ini mencari orang-orang yang berkumpul, mengomongkan, membahas ilmu Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat menemukan hal seperti ini, malaikat bilang, "Hai hamba Allah, kau minta apa? Pasti saya ijabahi." Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini, walaupun niatnya enggak ngaji, ya, di rumah karena enggak punya duit, ditagih belanja pagi sama istrinya, lari ke masjid dia, yang penting enggak diomelin istri. Itu dijanji Allah dapat pahala. Dan apa yang diminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil hadisnya sahih. Walaupun enggak niat haji, kalau udah masuk masjid, rahmat Allah berlimpahan. Makanya Allahumma ftahli rahmata. Ya, ketika kita masuk masjid, kita akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun molor di masjid, rahmat sudah dapat. Ya. Itu makanya kita perlunya ngaji. Jadi rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Ketika bilang takbiratul ihram, kita tidak boleh salah. Allahu Akbar. Baknya wajib pendek, enggak boleh panjang. Allahu Akbar, enggak boleh. Karena setelah huruf ba tidak ada huruf mat. Mat itu artinya panjang. Itu makanya yang namanya rukun harus benar, tidak boleh tidak, enggak ada tawaran. Lalu bagaimana yang enggak benar? Yang enggak diterima sholatnya kecuali dia jamaah di masjid. Ini pasti dalil Nabi kok. Masa mau nentang? Si Joko itu kalau ceramah agak keras, katanya sekolah di rumah enggak sah. Ya makanya datang tak jelaskan, jangan dengar ditoa doang. Ya, saya sudah dengar nih, si Joko itu ceramahnya agak keras. Masa sholat di rumah enggak sah. Coba tak tahsin dulu Fatihahnya benar atau enggak. Ya, itu makanya kita harus ngaji. Tholabul ilmi faridotun, bahasanya enggak fardun. Sholat pun pakai bahasa usolli fardot duhri fardun. Kalau fardun itu hanya sekedar fardun, tapi kalau faridotun dalam ilmu balaghah sangat diperdukan. Itu namanya seghot mubalaghah. Makanya orang yang ngaji ilmu nahwu beda dengan yang ngaji terjemah. Kalau terjemah susah dipahami. Coba aja Bapak memahami Al-Quran pakai terjemah di bawahnya. Saya yakin gak akan paham. Gak tahu maksud Al-Quran itu apa. Ya kayak tadi. Wala rofata, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Coba aja Bapak baca terjemahnya. Kalau nyampe gak bakal nyampe. Yakin saya. Itu makanya kita disuruh ngaji. Alaikum bil mujalasatil ulama, wajib bagi kalian semua duduk bareng dengan ahli ilmu ulama, ya. Jadi ketika kita takbir harus benar, Allahu Akbar. Ya, enggak boleh Allahu Akbar. Karena ketika ada ro jatuh setelah harokat fathah, itu namanya tafhim dalam ilmu tajwid. Tafhim itu artinya tebal. Allahu Akbar, itu enggak ngaji berarti. Allahu Akbar. Tafhim harus tebal.
Ya, ro jatuh setelah fathah dinamakan tafkhim wajib tebal. Ya, dari segi lafadz harus benar, dari segi kolbu hati juga harus benar. Ketika sudah Allahu Akbar, jangan kita memikirkan apapun. Kadang-kadang ketika sudah Allahu Akbar, oh tadi lagi jemur apa tuh depan rumah, mana mendung pula, siapa yang ngambil, hujan nanti barangnya. Oh tadi motor di luar belum dikunci. Ingat semua ketika kita sholat. Waktu kita belum sholat nggak ingat semua. Itu apa? Karena setan senantiasa bekerja untuk menggelincirkan manusia. Ya, setan itu tugasnya cuma satu tok, untuk menggoda manusia agar tergelincir. Lah kita tugasnya banyak, ada kerja, ada ngurus anak, ada ngurus istri, ada kawin. Setan cuma satu aja tugasnya, karena dia sudah dinas di dalam neraka. Makanya kita senantiasa untuk ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru takbiratul ihram. Hari ini isyroknya jam 5:58. Masih ada sekitar 8 menit. Yang kedua adalah rukun qauli dalam sholat qiraatul fatihati, yaitu membaca fatihah. Artinya apa? Ketika kita membaca fatihah, usahakan fatihah kita benar. Kalau memang belum benar, datang ke Pak Imam, Pak Imam coba disemak bacaan fatihah saya ditahsin. Kalau nggak salah dibenarkan. Kalau kita sudah begitu, kita sudah belajar, sampai mati kok nggak benar-benar, kita sudah lolos dari hisab. Karena apa? Allah yang memberi kepandaian, tugas kita hanya usaha. Tapi Allah tidak akan membenarkan kalau engkau nggak belajar, fatihahmu gelebutan salah, ya asal dipijak-pijak nanti di padang mahsyar. Karena sudah tahu salah, nggak mau belajar. Saya ini ketika ada ulama datang ke Batam, saya datang, salaman, cium tangan, saya minta ditahsin fatihah saya. Barangkali fatihah saya salah. Ketika saya umroh ke Mekah pun, di pinggiran Masjid Nabawi, banyak para syekh-syekh, di depannya ada meja sama laptop, itu menerima tahsin kita. Kalau kita belajar hadis, kita baca hadis di depannya, lalu kita jelaskan. Kalau nanti salah, dia bilang salah, kurang betul tuh. Itu namanya tahsin. Untuk mengetahui bacaan Quran kita salah atau benar, kita harus berendah diri. Jangan sok-sokan mentang-mentang sudah berjubah, sudah pakai topi putih, kita malu mau tahsin dengan orang. Kalau kita ngaku kita ini hamba, mana hamba kok malu? Hamba itu harusnya nggak ada malu-malunya. Oh kita ini hamba budak, ya. Jadi dalam segi agama kita tidak boleh malu. Saya kalau ada orang walaupun dia kecil, ilmu Al-Qur'annya bagus, saya minta ditahsin dengan dia. Ya karena perintahnya alaikum bil mujalasatil ulama, wajib bagi kalian semua untuk duduk dengan ulama, minta berkahnya. Seandainya pun bacaan kita sudah benar, minta berkahnya. Hitung-hitung kita belajar. Agar nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah lulus. Walaupun nggak pinter, nggak bener, tapi ya Allah, hamba sudah belajar ya Allah. Belum nyampe ilmunya, udah keburu kau cabut nyawa hamba. Udah selesai kita. Enteng hisab kita. Ya. Jadi takbir qauli yang pertama adalah qiraatul Fatihah. Takbir qauli dari sisi ucapan yang ketiga adalah tasyahudul akhir. Ini takbir, Fatihah, tasyahud, tahiyat yang harus kita benarkan karena ini rukun. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Perhatikan di mana letak tasdidnya. Perhatikan di mana letak makhrajnya. Karena ucapan yang salah dalam makhraj akan merubah makna. Itulah susahnya kita diwajibkan sholat harus pakai bahasa Arab. Karena perintahnya sholat pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia mah enak ya kan. Itu makanya ketika kita dialog sama Allah, kita harus benar cara dialognya. Di sini
disebut tasahud itu adalah rukun. Makanya cara membaca tasahud harus benar sesuai dengan undang-undang Al-Quran, tajwid dan makhraj. Yang nomor 4 adalah rukun sholat yang bersifat qauli adalah membaca sholawat di dalam tasahud akhir. Ketika kita membaca tahiyat, kita harus sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita tahiyat akhir, kita enggak membaca sholawat, maka batal tahiyat kita. Kalau tahiyat kita batal, maka sholatnya juga batal. Dan tahiyat awal itu sunnah muakkad. Kalau lupa tahiyat awal, kita sudah berdiri sempurna, jangan duduk lagi, batal sholatnya, enggak boleh. Lanjutkan saja, enggak tahiyat enggak apa-apa. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Subhanama la yanamu wala yasbu. Ini ilmu. Banyak imam lupa tahiyat awal, dia sudah sempurna berdiri, jamaah bilang subhanallah, duduk kembali. Gendeng tuh orang, enggak ngaji. Ini ilmu. Ya. Itu enggak boleh. Harus lanjutkan enggak apa-apa karena tahiyat awal hukumnya sunnah muakkad, enggak dilaksanakan enggak apa-apa. Ada di dalam hadis Rasulullah pernah sholat witir 1 kali, pernah 3 kali. Enggak pakai tahiyat awal karena tahiyat awal adalah sunnah. Sampai 9 rakaat pun enggak pakai tahiyat. Langsung saja. Ya, itu sholawat pada tasahud akhir merupakan rukun qauli yang wajib kita baca. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi yang memakai sayyidina, bagi yang bid'ah pakai sayyidina enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad enggak apa-apa. Jangan didebatkan itu. Ya, kalau kita meyakini pakai sayyidina, pakai sayyidina. Kalau enggak usah pakai, enggak apa-apa. Pun tidak membatalkan sholat ya. Selanjutnya adalah rukun qauli yang terakhir yang nomor 5 adalah assalamul ula, salam yang pertama. Makanya ketika kita assalamualaikum warahmatullah, bacaannya benar, gerakannya juga benar. Enggak boleh ketika salam pertama pundak kita ikut miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholatnya. Karena itu rukun. Yang kedua baru sunnah hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau balik ke kiri enggak apa-apa. Ketika salam yang pertama jangan sekali-kali pundak kita ikut miring. Karena itu sudah berpaling dari kiblat. Berpaling dari kiblat membatalkan sholat. Nanti babnya ada di rukun fi'li, rukun perbuatan. Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini sudah jam 6, saya akhiri kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga bulan depan kita bisa membahas masalah rukun fi'li. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufiknya kepada kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, saya ini bukan Ustadz handal, hanya punya sedikit ilmu. Jadi mohon dimaafkan kalau ada mulut saya ini yang terocos, kadang-kadang bahasanya agak kasar ya. Saya enggak pernah kuliah, enggak berpendidikan, makanya mohon dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.